Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladzi a'adda li'ibadihi al-muttaqina al-jannah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil alam wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yukhsyarul insanu yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al-muhtaramin, para alim, para kiai yang dimuliakan Allah, terutama beliau pengasuh, pembina, pengayom dari Jamaah Hidayatul Mubtadi'in, Romo Kiai Haji Jazuli Abdul Karim yang dimuliakan Allah, semoga beliau diberi panjang umur. Kedua, Romo Kiai Haji Ainur Ridho, asik bujangan ya. Kiai Haji Badrus Soleh dan para kiai yang hadir dari komunitas alumni pesantren Kiai Jazuli yang tergabung dalam kepengurusan Hidayatul Mubtadi'in, terutama para asatid yang sudah beristrikan dua-dua, para jamaah yang dimuliakan Allah, dan juga khususnya Sohibil Bait. Siapa Sohibil Baitnya? Bapak Asy'ari yang saya hormati, saya cintai. Kaum muslimin, muslimat, masyarakat Tambak Dalam apa ini? Tambak Dalam Baru Barat, Melati 2, yang saya hormati, saya cintai, dan juga semua anggota dari Jam'iyah Hidayatul Mubtadi'in yang dirahmati Allah, yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan menjadi manusia bahagia fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Kita awali bersama, marilah memuji kebesaran rahmat dan nikmat Allah, karena Allahnya Maha Penyayang tanpa batas, Maha Pengasih tanpa batas, memberikan nikmat tanpa hitungan. Monggo sareng-sareng matur dumateng Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dan mudah-mudahan semua kita sebagai umat Rasulullah itu oleh Allah benar-benar dijadikan umat yang senang bersyukur. Kemudian kita baca sholawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kelak bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati, malam ini sebelum saya menyampaikan apa yang oleh Allah ditakdirkan, ayo bersama-sama saya mohon bantuan suratil Fatihah. Yang pertama untuk adik kandung saya yang lagi diberi ujian sakit sangat parah. Udah 3 rumah sakit dan sekarang menjalani penerapian secara doa dan asma, jadi terapi khusus. Semoga adinda kami yang sampai sekarang diberi sakit oleh Allah segera diberi sembuh. Yang kedua, Abah Mukimin yang rupanya juga diberi sakit, semoga diberi kesembuhan sempurna oleh Allah. Semua keluarga kerabat kita yang diberi sakit oleh Allah diberikan sabar dan cepat bisa sembuh seperti sedia kala. Lalu semua orang Islam dimanapun berada yang kebetulan diberi sakit oleh Allah, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan, diangkat sehingga semuanya bisa menambah amal baik dan bisa diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bi qudratillah wa iradatihi wa jami'i asma'ihil husna wa bijahi anbiya'illah wa rusulillah la siyama bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliya'illah wa ulama'illah wa bi karamati masyayikhina wa asatidina al-ahya'i minhum al-amwat wa bi karamati walidayna wa bi karamati a'malil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bi karamati wa bi asrari bi sirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan benar-benar diterima Allah. Selanjutnya para hadirin, saya diberitahu katanya ini ada acara nomor 1 bersyukur atas kelahiran Rasulullah. Sekarang sudah tanggal 27 apa 6 Sofar ya. Ada saya hafal pun ya. Soalnya tak terkait bi bajaran. Mun Januari hafal kapi. Jadi kita ini oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang memang harus teliti dan benar-benar tahu. Sekarang sudah tanggal berapa? 26 ya. Malam 27 ya. Berarti bulan Maulid itu ada yang tanggal 1-nya itu hari Rabu, ada yang hari Kamis. Kalau saya insya Allah ikut hari Kamisnya.
Umpama ikut hari Rebo ya tak tuntut make bila dan ora bila pada bi Muharram saben ro. Iki maka malam ini marilah 3 nikmat saja kita urai di sini walaupun tidak keseluruhannya. Kapan hari itu? Sekarang tanggal 1, 31, 30, 29, 4 hari yang lalu saya di sini di apa? Di Tambak Mayor. Ada yang hadir? Hah? Bede. Ingat ingin tak patian. Itu yang ingin saya sampaikan 3 saja. Nikmat Allah itu siapapun tidak bisa menghitungnya. 2 ayat yang sama tapi belakangnya tidak sama. Nomor 1 surat Ibrahim, nomor 2 surat An-Nahl. Sama ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah. Tapi dalam surat Ibrahim itu oleh Allah disebut innal insana ladzalumun kafar. Dalam surat An-Nahl lain wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Nah, lain. Coba kita artikan sekarang. Andaikan kalian semua mau menghitung nikmat Allah, jelas kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak mengingkari nikmat pemberian Allah. Caranya mengingkari banyak, seperti kita ini sudah. Salat telat, itu mengingkari nikmat aslinya. Tapi bagi orang yang belajar fikih ada saja alasannya. Oh, kan kalau waktu itu punya 5 waktu. Seperti asar 5 waktu, ada waktu istimewa fadilah, ada waktu jawas bila karoha, ada waktu jawas bikaroha, ada waktu tahrim. Haking kebabas geluh. Jak maghrib kurang 4 menit kita apa aja ngasar. La zalumun kafar. Pakai lam. La zalum. Itu. Jadi manusia itu Bapak Ibu sebenarnya banyak yang berlaku zalim, banyak yang berlaku kurang baik di dalam segala hal. Jadi menabi ekir-pikir ongku manusia seperti kita ini banyak yang berbuat kedzaliman. Mohon maaf ini agak error sedikit anunya, apa ini? Laptopnya mungkin tidak pernah diupdate mungkin ya. Saya rasa gaduhan. Coba Pak Rusdi di anu dulu Pak Rusdi ya. Diambil dulu, dilihat ya. Bon, diambil dulu, dilihat biar saya terangkan yang langsung saja. Innal insana ladzalumun kafar. Kebanyakan sesungguhnya manusia itu
banyak mengingkari, mengkafiri atau manusia ini zalim. Zalim itu apa? Zalim ini cara gempangan ya pokoknya songkok sangku ya harus yang kui atas sera baik tidak bi songkok ini zalim. Otapa benih andin tibi kelonen mau cek zalim asara aja. Soalnya orang kan mau ninggalin sahabat tibi kan lebusan. Mau ninggalin sahabat orang aku. Cepon bahasana orang jamaah hidayatul muhtadiin, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Tahu dia apa tak tahu. Nah itu ayat yang kedua dalam surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Untung di ayat ini Allah mempungkasinya dengan lafaz innallaha la ghafurur rahim. Dadi ngalin ayat ini lah salah sekonek gue lebih sambian ki oleh seporan Allah Ta'ala. Katanya malaikat dilaporkan kasa Gusti kabulan ajunan cek meling asli dan kian di ilmu gak saking meling. Ya latine bola king tepak bak tak nyaman dia. Orang ini mulai kadung tak nyaman. Kan orang itu bisa saja. Misalnya saya sebagai penceramah bisa ngucap senikah. Ayo ya. Kita ini tawakal kepada Allah dan bersabar serta berusaha. Iya toh kang teti ceramah. Coba teti orang seruat alakoh nyari peseta nemo bisa jawaban. Sabar ada mamon benar tak cuma dulu apa. Gampang orang ngomong itu gampang. Waduh, bocah sabar udah rumah. Jumatan sandal elang. Beri transaksi leparak tetio bujur burung. Makanya kita ini dilatih. Orang sekalipun tidak mampu menghitung nikmat Allah. Nikmatnya Allah itu kalau ada di badan kita saja sudah tidak mampu kita menghitung. Elonga Usman Yunus ini mulai dari lahir sampai sekarang ya elong ria. Oke, eka bayi nyiom minyak room ya elong ria belamba. Oke, eka bayi nyiom kenton kanca ya ria. Iya, dibuat nyiom petang supaya tak nyaman ya elong ria. Eka bayi nyiom anak metua ya ria. Oke, dengkadeng manusia dari hebat nikmat. Cek karo king sokon nah kene ngerak colek kia cium pepaan tegahe. Manusia itu kalau mau menghitung nikmat itu coba orang perempuan coba sambil lihat mon lek selek salah aca cek benyan begitu nyelek mak bisa kuotoi kiki kini cetes kok cek lek akal bakso bae tak nyaman. Pokoknya manusia ini udah. Makanya satu waktu ini Nabi Musa itu tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Musa begini, ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Tuhan lain dengan Allah lah. Seperti kulit sama depak lembek. Mon wiridan pakai Allah, jangan pakai Tuhan. Gitu. Kalau pakai Tuhan itu mon bentar bateti hantu. Ayolah, mon Allah ndak. Allah. Makinlah cepet pakun Allah. Coba Tuhan.
Lain Tuhan. Tuhan. Lepas cepat bi sampean Tuhan. Terus cepat boleh. Nah, itu kan sering saya sampaikan Tuhan, 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 Tuhan. Pasti hantu. Benih malaikat sedateng. Ama jadiin mak lampir. Makanya dulu orang hadroh itu begitu. Wah Allah, 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 Allah ala Muhammad. Ada yang pakai Allah, 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 Allah. Laulan Nabi masa'aina Allah, 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 Allah bi Makkah wal Madinah. Nyaman. Mon Tuhan ya pakundahan tu boleh je. Tuhan, 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 Tuhan. Nah, bakundahan tu boleh. Udah cukup 2 ayat itu. Sekarang saya alihkan kepada cerita pertanyaan Nabi Musa. Wahai Allah, wahai pengaturku, wahai Robku bahasa orang sekarang. Wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka ya Rabbi? Katina pecarana abdi nega dinto sebisa syukur kaajunan Gusti. Tos pundi Gusti kawula niki ingkang saged ta dados tiyang ingkang kuwatah syukuripun dumateng panjenengan. Jawab Allah cek gembang. Musa idza dzakartani sakartani. Mun lakar sede ngak kesengko, be nae ngak dek sengko, be ne ngak dek sengko, ya berarti kakek syukur. Jadi setiap ingat kepada Allah dicatat Allah sebagai Tapi katanya kitab sab'atu kutubin mufidah. Nah, ini ada kitab 7 dijadikan satu namanya sab'atu kutubin mufidah. Ya tekuniyat tak boleh make ingat de Allah. Empah ngeco ingat de Allah. Bismillah ngeco ya Allah. Lain itu disebutkan kalau yang akan dikerjakan itu haram, bismillahnya pun membacanya haram. Bukan bismillahnya yang haram, membacanya Contoh, sampean jalan-jalan ke tempatnya Begenggek. Tahu Begenggek namanya? Tempat orang saajulan apem tinggalan nenek moyang. Begitu mau berzina, bismillah nawaitu zina lillahi ta'ala. Wah ini diancam neraka. Yang barang itu perbuatannya makruh, bismillahnya juga makruh. Makanya walaupun berpakaian saja ada tempatnya. Songkoan ada tempatnya. Di mana songkoan? Ya di masjid. Itu lebih baik songkoan. Umpama tidak songkoan tidak apa-apa, cuma kurang ajar. Itu bahasa kasarnya kurang Caipun bahasa kitab Tanwirul Qulub, kurang adab, kurang kesopanan. Nah, tadi kurang sopan. Pramila dari Kak Dinto, kula kelaban panjenengan kalau ingat kepada Allah maka disebutnya oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Musa wa idza nasaitani kafartani. Kalau kamu sudah ada ingat kepada saya, berarti kamu itu orang yang mengingkari, mengkafiri dan tidak ngereken atas apa yang aku berikan kepadamu. Nikmat Allah yang mana sih yang mau kita rasakan? Coba sampean akedep mulain gelak jaket edung ngantos mangken senapa kali. Kan tidak ada yang pernah ngitung itu. Tidak ada. Saya saja yang bagian ceramah tidak pernah menghitung berapa ton beras yang sudah saya makan dan itu oleh Allah dijamin. Dijamin.
Prosesnya pun juga Allah yang menata. Coba contohnya, apa pernah kita ini makan ingat kepada orang yang nanam beras di Lamongan, di Jombang, Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Toman? Ndak pernah. Joreng ada orbe dong kadang soro maca Allahumma barik lana Allahumma balik kanan kok. Iya. Coba sampean lihat buku yang sangat indah. Kalau ulama pesantren santri pesantren menyebutkan kitab yang sangat bagus. Ditulis oleh seorang ulama bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarab An-Nawawi Damsyik yang dikenal dengan nama kitab Azkar An-Nawawi. Sampai lihat di sana. Bagaimana doanya masuk pasar, bagaimana doanya masuk jeding, bagaimana doanya mau tidur, bagaimana doanya mau bekerja, bagaimana doanya mau kumpul istri, bagaimana doanya menerima sumbangan, bagaimana doanya mendoakan orang lain, bagaimana dan bagaimana selanjutnya. Memakai sandal boreng itu, keluar masuk masjid gimana caranya. Itu ada peraturannya. Orang itu kalau masuk masjid kan kaki kiri lebih diutamakan apa kaki kanan? Masuk masjid kanan. Caranya apa langsung? Enggak langsung caranya. Begitu mau masuk ke masjid, kita baca doa dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan semua pintu rahmatmu untukku wahai Allah. Lepas sandal yang kiri dilepas dulu. Dilepas dulu. Sandal kanan kaki kiri lepas. Lalu diinjakkan ke sandal kirinya. Jadi kaki kiri lepas dulu. Hebatnya begitu caranya itu. Setelah sudah mapan, kaki kiri dilepas menginjak sandal yang kiri, baru kaki kanan dilepas naik ke masjid. Ternyata gue pikir, subhanallah caranya begitu yo. Bisa tak labu orang mon kata jia. Soalnya sekacer lek dukal gelu pas dek sandal sekacer terus soko kanan lepas naik. Karena di sini sudah kuat, ndak mungkin jatuh. Nah, coba memang langsung sekanan edukal langsung ongke, sementara sekacer kita edukal terus ketesan bisa keker. Hebatnya begitu. Turunnya dari masjid juga demikian. Begitu turun dari masjid, cek langsung sokoi pemasuk ke sandal aja. Jangan. Begitu keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlikal amimil wasi, kaki kiri turun dulu, keng tak ngangkui sandal. Jangan pakai sandal dulu. Pun ngantos langsung ngagem sandal, boten. Caranya injak dulu yang namanya sandal kiri. Begitu turun dari masjid. Setelah mapan, baru kaki kanan tetap memakainya lebih dulu. Yang turun itu kaki kiri dulu, tapi pakai sandalnya tetap kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Ada peraturan banyak sampai mandi sepaling bagus. Apa boleh mandi? Hadas raja. Itu kan paling ganteng sebelah kanan dulu kan disiram. Aku lebih sampai kan punten langsung mancur kapi. War war war. Apa boleh mau tebak sewas-was nawait. Wah nawait melolo. Untung dalam kitab Azkiyah itu disebutkan orang mau mandi jenabat setiap tetesan aing segegar itu jadi malaikat. Karena kitab itu menerangkan begitu, saya terangkan di mana-mana. Jadi pesergep ngabai malai. Deki mulainya dari pengajian ngabai malaikat. Setiap tetesan mandi sawar itu tadi malaikat tapi kangku isa andi bi. Mun sekita andi yo nanti mempe. Ini sudah lama saya cerita, Sampean kalau senang baca kitab Ihya Ulumuddin, kalau memang senang, kalau tidak senang ya dengarkan saja. Terus disarai
oleh Imam Murtadho Az-Zabidi. Namanya sarahnya itu Al-Ittihab Sadatil Muttaqin ala Syarhi Ihya Ulumuddin. Di situ banyak cerita sahabat istrinya meninggal, sebelum dikuburkan sudah akad dulu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril jakur. Tapi jangan diterapkan di Surabaya dan Madura, ribut ya. Mun payah terabaki. Kan sudah sering saya sampaikan gitu. Pun kembali kepada Nabi Musa. Kalau kamu ingat aku Musa, berarti kau bersyukur kepadaku. Wa idza nasaitani, tetapi manakala kamu lupa kepadaku, berarti kamu itu mengingkari, mengkafiri nikmat yang telah aku berikan. Naudzu. Baru kitab kita disebut oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sampai kalian mengkafiri apa yang telah diberikan oleh Allah. Katanya Allah, bersyukurlah kepadaku, kamu akan menjadi orang yang oleh Allah diberi keistimewaan dengan istimewa yang paling bagus. Ini tak copy dulu ini biar ada di sini kitabnya. Malil ajalan tibi. Nah itu sudah. Jadi Allah itu seperti Allah ditanya Nabi Musa di dalam Quran malah disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu semua kepadaku, adzkurkum, aku akan terus mengingat kalian semua. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian semua kepadaku, jangan sampai kita ini tidak bersyukur kepada Allah. Moga-moga kaula panjenengan lebur adzikir de Allah, lebur asyukur de Allah. Itu yang media sosialnya sambung dengan saya, insya Allah lihat postingan saya. Udah. Sekarang jika nikmat ini memang tidak mampu kita hitung, sebaiknya kita tahu nikmat paling besar yang harus kita pahami. Nikmat besar itu kalau malam ini kita ambil 3 saja. Nomor 1 adalah ad-dinul Islam. Nikmat sepaling kekro ajane neka agama Islam. Wade nikmat serajaan kelaban agama Islam. Artinya kaula kelaban panjenengan kudu oneng. Je Islam nika lakar ongku-ongku agama seteti nikmat paling raja kaangkui kaulah panjenengan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat besar itu Al-Qur'anul Karim. Kengaen. Nikmat besar itu Al-Qur'anul Karim. Ini saya masih belum baca ini, belum baca kitabnya karena memang belum sinkron dengan kitabnya di sini. Kemudian kula kelaban panjenengan di sini disebutkan caipon gela Quran adalah nikmat terbesar yang kedua. Yang ketiga, nikmat besar itu adalah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami tiga ini, Islam, Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ketemu di dalamnya bagaimana cara orang bersyukur. Syukur telah
menikahkan anaknya, bersyukur telah merampungkan pembangunan masjid, bersyukur telah berbuat sesuatu yang baik, bersyukur telah membangun dan merenovasi kantor atau rumah, ya. Dan begitu selanjutnya. Malam ini ada apaan? Selamat nah. Maulid, Maulid Nabi boleh. Selamatan Roma, loh mak tepak, ya. Rumah ini Pak siapa? Kema Pak Sari. Pak Sari, Roma ini cek gempeng selamat. Asli gempang. Roma itu kalau dalam kitab tasawuf, rumah itu penghuninya dilihat dari langit. Malaikat-malaikat yang menjaga langit itu melihat perumahan di bumi, kalau isinya bagus itu sama dengan orang yang di bumi melihat bintang gemintang segenteng nih. Paham ya? Paham. Begini, kita melihat bintang bersinar, indah apa enggak? Apalagi ada bulan, tambah indah. Bintang bertaburan, ya, kelihatan dari bawah, bagus. Lah, yang penduduk langit itu melihat yang di bumi itu bisa seperti bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Caranya bagaimana? Ya caranya yaitu tok Pak Asari, itu tok caranya. Nawwiru buyutakum bis salat wa qiraatil Qur'an. SCN Romajiah kelaben salat sunat. Mun fardu lek masjid ya. Engki ya fardu di rumah yang ndak apa-apa. Engki betul. Cuma yang jelas di sini nambah salat yang sunat. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nah itu nanti kan ada itu di tiga nikmat ini. Udah saya kembali dulu, itu nanti saja kalau sudah sampai kepada Quran. Lekadung nih, lu nek jam ke lu. Atuna aslina tak oleh bitabit aslina. Cak gila Pak. Cak ban saya budeng kila karya. Anu ka abitan gelung itu. Mana aslina teratur mana. Nikmat Islam. Islam ini nikmat tidak ada duanya. Kalau bahasa gampang, dengan Islam jamiah bisa terbentuk. Dengan Islam perumahan bisa terbentuk. Dengan Islam rumah tangga bisa terbentuk. Dengan Islam bekerja bisa ada aturannya. Dengan Islam interaksi sosial diatur. Dengan Islam pemerintahan diatur, itu semuanya ada. Makanya kalau Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini 3 hari yang lalu saya sampaikan di Tambak Mayor itu. Mari kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kali sampean niku ngoten. Ini kalau sering dibaca siang dan malam, menurut Imam Nawawi jangan ragu, insyaallah matinya husnul khatimah. Lebaca nek ya. Kula anu mun wiridan iki kesengkaan. Ya ngalak sedek pandek lah. Cek ngalak sejang lanjang. Kula nika anu. Makanya sampean itu kalau mau baca sholawat niru sahabat ya. Niru sahabat. Guru saya dulu ada namanya Kiai Abdullah Bisri Umar Al-Hajj. Itu baca sholawatnya setelah subuh.
Selesainya 8:30. Kula lebih sampean le jek nero. Elang tegengan wah. Iya, itu kiai saya. Saya ini diijazahi oleh kiai saya sendiri. Usman baca sholawat 5.000 nggih. Tapi kula tak toman nyak tanyaan mau beri malam-malam sampai mau palingan amalan sareng Kiai Jazuli misalnya. Ya jong baca jong engki sekelangkong kiai muka-muka manfaat boleh lah. Udah tahu saya tanya aki. Bagi Jazuli apa areng ndak kau sampean? Ano kiai nyoni jasa ya ria baca sholawat naria jong. Tak usah tanya pun. Kenapa kali kiai? Kuda Kiai Jazuli sampean. Setuju anda baca 20.000. Haram boleh sampean tak kira alhamdulillah pesoan saya. Letino ramah kita tak sokin. Cungkok macam 10 bila tak kuat suruh macam 20.000. Aduh saya. Makanya sampean itu kalau diberi ijazah oleh siapapun saja jangan tanya-tanya. Misalnya sampean minta ijazah dek gula. Ayo anak bocah anak baik paringin dia. Iki sekelangkong. Amal laki makai sekalian sepenting lah ngamal laki. Selanjutnya tak ngamal laki boleh. Kadang-kadang salah tanya ngamal laki kiai nasi begelero. Kemes minta malam-malam dek kiai. Ano kiai tegengan abek macet. Jangan kiai rotok sepor rotok locok kiai. Agak kede ya jong. Untuk pancer cek agak kudo mandena. Atau parogi pada nari yang agak pahintar dena. Katagin naungku agak. Nah lebaca surat Yasin baik pada hari Jumat. Ya, engki kiai molek. Begitu ya baca oleh karena baca 10 kali kita barogi terus. Bener langsung pangeran saya salah ki kelero ora ki air ya. Nah, lagi air saya pakai kelero. Kelero sembari dengkok orang. Aslinya ndak begitu. Semua perkara itu harus al-istiqomah uyunul karomah. Engki. Dulu bedereng randa. Istiqomah jaga malam. Istiqomah jaga malam. Padahal ibu randa ini tidak mengamalkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Enggak tak ngamal lagi dia. Keng pun malam jaga. Anu napa jaga? Nyari keletah. Pola cek benyan keletah. Nabok tadi kita ada beri obat nyamuk. Malam gula ketemu yang orang seandi pabrik obat nyamuk bine. Reng Madura. Suaminya itu Cina Muslim. Lebur Maulid Nabi. Dan ini kelambak no point tekel pembangunan gula saya tengah. Semenang dari sambian juga. Moga-moga terima bi pangeran. Pon ternyata semakin Pak Pairo boleh gula. Roma saya bengkir kantor, jual lah. Mau dilepas. Ukurannya cuma 8, moso 16. Tanya akhirnya kena mode. 1.450.000. Jual cetak rian. Udah. Bu Randa ini tiap malam jaga. Darina istiqomah jaga. Karo keng rugaruan obun wal mawal karo nyari geletak. Buka bental beda geletak. Buka boleh beda geletak. Abit-abit. Karena sering jaga tengah malam. Setengah telok jaga beda maling. Ngito ah. Etek kubik maling. Mata tedung orang ria. Berarti wali orang ria. Astagfirullah. Maling macam astagfirullah. Wali rengara. Abit-abit. Bedekeletai bebenar. Pentala. Tu puntup keluar. Enjak masuk enjak. Ngocak ring binek rantai. Lah keluar masuk. Buru maling. Aja dari al-istiqomah uyunul karomah. Istiqomah aja teti sombre keramat mah. Buru. Ya Allah, walir ya, wali. Kebolo dak kepala maling.
Laga kecek-kecek udah nak man, tak bisa man. Makai bila tak bisa. Apa? Wali dia. Tak mengandung tedung mon malam. Wali ongku dia. Wali binek. Polaria termasuk murid Rabi'atul Adawiyah arah pulang. Can kepala nama maleng. Engkau kutuman percaya deh iya jong. Nggak percaya saya. Kita ke sana berdua. Oh, entar setengah telok malam. Ketua nama maleng norok. Kita ada pak, deku kita ada pak. Ada beda keleta. Pak rampak dua. Atas sebentar. Oh, iba kancah setiahe kok. Malam abi tibian, dia mengancah. Kiba kapi sekampung, petas sebingko, buru kapi. Maleng so nomor 2. Akhirnya karena leketela, karena istiqomah itu tadi. Nah, nega Pak Iswari, pokok istiqomah baca Quran insya Allah. Ya. Mak songkok minhajul Islam ki. Hebat karena paling hubungan bahasa ini nega ki. Pon gini. Begitu ada kesepakatan, iya baik, senyaman, ajual songkok bayar. Tapi contohnya bener, keng tadi akhir songkok biko, senyaman jual teker bayar. Teti maling sedua gela setak berhasil ki lakuna, neke jual. Teker, neka bagus dari anyaman sebagus daun pandan sesuper teker. Nah, Bu Randa, teker, eki. Epele bi Bu Randa, epele cocok. Bener jong, encan ketua maling, tak kira wali. Hari ya bukti nala tak tahu coba engkau bi kaki sedeteng mana bare. Orang lambat atau manandi dompet senyama PCS abo bener bental kan ki montut obeng begitu montut obeng buka obeng apa udah kelihatan dua langsung aja reng Arya tak semalam dua ya apa di nare buru saya jual teker buru akhirnya teker reka oleh nikah obeng punten tak usah major ya. Tadi teker tak usah majar, tadi sambian montero andi ada dagangan tak usah majar, pak istiqomah juga malam. Saya banyak cerita seperti itu, tapi kitab tak ada deh. Nggak ada itu cerita tutur tinular. Ya, pon Islam agama yang paling super. Wis, lu. Oh iya wis kah, banyak tambah kengain. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Begini, Islam itu oleh Allah disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Islam sudah sempurna. Sempurna sebagai apa? Sampean harus tahu. Sempurna sebagai gudang dalil. Sempurna sebagai wadahnya dalil apa dalam Quran beda. Kalau di Quran tidak dijelaskan oleh orang yang dilahirkan sangat mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam ini mau cari apa aja di dalam ada. Bagaimana caranya orang bersedekah sekiranya sedekahnya itu bagus diatur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Terus sakit tibik lagi. Itu dalam surat Al-Baqarah. Cek rosak pemberi nah kelaben put nyebut pemberian. Wis gitu tok. Sampean meri penakan sarung ngecap gajah duduk. Bener BHS gajah duduk. Apa nak kena suara melerokok tak gelem. Lagi rokok jom. Anu bang kok leso bang anu apa?
Wake je. Oh penakan kurang ajar engku. Kakek tak ingat saya beli lagi sarung bingko ya. Sembelih sarung ki siapa? Membening kok sembelih tak kira sarung kan kecong. Lah itu ndak boleh gitu itu. Bisa elang. Orang kalau sedekah terus berbunyi seperti itu tadi. Al-Qur'an itu menyebutkan famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Pada bi boto alos ia sebanyak abu kantul abuna. Ternyata fa asabahu wabilun. Kena ngojon ada alos. Abu sebanyak gelak kencerna berhubung ebut sebut kauceun mereka kauceun ya alos fataro kahu solda ada kencerna elang kare botona tok dimngernip. Itu sodako. Menjadi orang tua yang baik bagaimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pedagang dan kolega bisnis yang baik bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, jadi ada caranya semua. Mendidik anak bagaimana? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan begitu Islam menyebutkan. Di mana itu? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah nikmat terbesar. Makanya tadi saya sampaikan, Pak Sari, rumah itu ingin dilihat seperti bintang gemintang di atas langit oleh malaikat penjaga langit, maka sukalah, tambahlah solat sunat dan membaca Al-Quran. Tinggal make tak banyak. Jadi nanti Pak Sari dan semua jamaah biar istiqomah, tahu saya banyak. Kan telu ayat bae cukup lah. Kebanyakan ya, iya ayat bae. Deki mari sopu. Assalamualaikum wiridan mari maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup berangkat lalako. Mulai dari lako duhur dikit terus lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah di budina lako hatam keng nanti embana mate bampa. Itu baca Quran. Yang ketiga, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan cerita lahirnya Nabi, cerita pernikahan abahnya saja sedikit ya. Saya ambil dari kitab Ibni Hisham As-Sairatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan waktu Sayyid Abdullah secek gun tengah nikah enika akina ketambak dalam. Kan rumahnya ada di Jepara sana. Utabai pesapen. Ini begitu. Jadi Sayyid Abdul Muttalib punya anak bernama Sayyid Abdullah. Abdullah Abu Talib ini Zubair itu satu ibu, yang lain ibunya lain. Ada keterangan auladu Abdul Muttalib, anak-anaknya Abdul Muttalib. Banyaknya berapa? Satu pendapat mengatakan asratun nafar 10 dan 6 perempuan, berarti berapa? 16. Keterangan yang lain 19. Pon. Abdullah waktu akan dinikahkan, misalnya dari Tambak Dalam berangkat mau cari istri ke daerah Jalan Pasar Turi misalnya. Sampai di sana, Abdul Muttalib itu siapa? Abahnya Sayyid Abdul Ma'atemuh sepoponah. Jalan Semarang akhir aja. Lho, hari tang sepopor ya. Kabin sareng Abdul Muttalib Nabi Muhammad kabin binak-anak sebedai Kemayoran dajana Pasar Turi. Teti bekto nikah. Abah itu menikahkan anak namanya Sayyid Abdullah dinikahkan dengan Sayyidah Aminah. Ini cerita singkatan nikah menabiso lancong bede Juwairiyah, bede Maisaro, bede Fatimah seminta tedung bareng juga. Abdullah kor kaki kelem tedung bi engkau meriah ontas atos dek kaki. 2000 buanteng, 2000 kan?
Kengkulo keborok ketemu rada senaborin dek ya sekali. Sayyid Abdullah itu taborin. Abdullah, kamu siapa namanya? Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Mau kemana? Ana ma'a abi, aku apa katanya bapak kemana saja. Kamu mau tidur sama saya Abdullah? Untuk apa? Pokoknya kamu mau tidur, akan satu kali tidur aku beri kamu 100 onta. Apa kata Sayyid Abdullah? Ini ya agak panjang sedikit ini. Kata Sayyid Abdullah, ya mohon kakek ngacek tak bener kayak engkau lebih mati daripada kakek bah ngacek kata dia. Habis singkatnya begini, Sayyid Abdullah dinemukan oleh Sayyid Abdul Muttalib, namanya Sayyidah Aminah bintu Wahbin, anak yatimah yang bapaknya sudah wafat. Ternyata Abdul Muttalib anika cuken kelaben sepopona sebagai sarturi hirlau. Tetapi pada anika. Nah, singkat cerita, lahirlah yang namanya manusia mulia. Si Sayyid Abdul Muttalib, abahnya Nabi, mbahnya Nabi, itu punya anak dengan yang namanya sepupunya ini, anaknya bernama Hamzah. Sayyiduna Hamzah. Terus Siti Aminah yang dinikahi oleh Sayyid Abdullah lahir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat Hamzah dengan Nabi hampir umur hampir pada, dan itu Hamzah ini paman. Lu kok bisa paman? Cereng boto menikah lam do makem banorok binegiyah. Tetapi sampean mon abine akhirnya kacong, sampean sedek giyah. Pola mak nemu nero Sayyid Abdul Muttalib anu masa popo baru tang sepopo kabin apa dia. Nanti anak nih kabin laki yang lain sampean bisa bawa kemudian anak pada hoin. Tak lepas ada baik ya. Wis kah, mudah-mudahan kita selalu, saya sebenarnya ingin menerangkan tentang orang yang memperingati Maulid Nabi. Insyaallah di waktu-waktu lain sampean akan diberi penjelasan oleh para kiai, para ulama, para habaib. Sedikit saya sampaikan begini aja. Saya ambil dari pernyataan para ulama yang kurang lebih ada 25 ulama saya kumpulkan. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begini, siapa yang mengumpulkan